Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi juga bagi semua yang mendengarkan YouTube dimanapun saudara-saudara, saudara-saudari berada. Hari ini kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa, dan kita akan bersaksi juga bagaimana Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami, kehidupan kita semua. Oleh karena itu, sebelum kita mulai ibadah ini, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan. Anugerah yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan. Sukacita, damai sejahtera yang kami menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur atas kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Begitu kedaulatan-Mu dalam kehidupan kami boleh ada sampai saat ini karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih juga Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi buat Mami Tina Diana. Kami percaya Tuhan, orang tua yang begitu mengasihi Tuhan, begitu berapi-api di dalam Tuhan, dalam masa tuanya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap menjadi panutan buat kami semua di PBS ini Tuhan. Kami serahkan masa sisa kehidupannya Mami Tina ke dalam tangan-Mu Tuhan. Banyak hal yang sudah Mami lakukan Tuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Mazmur 90 ayat 10 itu katakan masa hidup cuma 70 sampai 80 tahun, tapi Mami sudah melampaui itu Tuhan. Semua hal-hal kesukaran, penderitaan, apapun Tuhan sudah dilampaui Tuhan. Dan sampai saat ini Mami sudah menjadi pemenang. Kami mengucap syukur, kami mempunyai Mami Tina yang ada sampai saat ini Tuhan menjadi kekuatan buat iman kami Tuhan. Kami tetap percaya Mami dalam umur masa tua ini tetap punya jiwa yang berapi-api di dalam Tuhan. Terima kasih Engkau telah menghadirkan Mami di PBS ini Tuhan Yesus. Melalui Mami kami semua dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Tahun-tahun sepertinya begitu cepat. Tetapi kami percaya tahun yang begitu cepat pun Mami sudah lewati. Kami serahkan yang kami semua yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Melalui Mami kami boleh belajar Tuhan. Sesuatu yang baik yang Engkau hadirkan di tempat kami ini Tuhan. Sehingga mempunyai iman yang kuat, mempunyai iman yang kokoh itu adalah bagian dalam kehidupan kami sama seperti Mami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan memuji Tuhan, biarlah segala sesuatu Engkau berdaulat atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.
bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teguh sambil menyongsong kembalinya. Baik, amin. Kita akan lanjutkan dengan sharing firman Tuhan pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Julisko. Kami persilahkan. Pastor Julisko. Suaranya kecil, Ra. Oh ya, Bira. semuanya kecil. Pastor, Masih kecil. oh, Pastor Julius gue sepertinya mental. Oh iya, mental. bentar lagi masuk. Ada nih teman kecil. Sambil menunggu, ini udah masuk lagi. Oke, silakan Pastor Julius Go. Sip. Yuk kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, sangat bersyukur kembali pagi ini kami boleh memberikan dan ada dan memiliki
yang Kau berikan, kami terima Tuhan, seberapapun lamanya kesempatan, waktu yang diberikan, kami bersyukur karena kami tahu Engkau akan menyertai kami, Engkau akan em, ikut serta, Engkau mendengarkan, dan Engkau akan berikan kami insight dan satu pengertian yang lebih jelas lagi untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari urapi setiap dari kami, besar kecil, laki perempuan, tua muda, dimanapun kami berada. Biar hari ini kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan kami menyadari betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap dari kami. Kami percaya hari ini yang mengalami ada sakit penyakit, kami percaya ada kesembuhan yang Kau janjikan buat setiap dari kami oleh bilur-bilur Yesus. Segala kemacam keterikatan kami mau katakan dilepaskan di hari ini, yang lemah akan menjadi kuat, yang bimbang akan menjadi teguh kembali. Dan kami percaya Tuhan, hikmat-Mu, penyertaan-Mu menyertai setiap Yesus. Amin. Sekali lagi, shalom, semuanya dengar suara saya ya. Pastor Kemal dengar ya? Dengar-dengar. Mantap, Dengar, jelas. mantap, 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 mantap sekali. Kita buka firman Tuhan yang sudah dibocorkan dan sudah diberitahu. Mazmur 37, ya. Em, Ibu Weni deh baca firman Tuhannya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Oke, Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Demikianlah firman Ya, Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 14, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ayat 26, setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikianlah firman Tuhan. amin. Amin. Terima kasih Bu Dr. Weni. Ya, kita sering kali kita tahu ada lagunya kan juga ya yang namanya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Kita tahu lagu itu dari kecil, kita udah nyanyikan lagu pujian ini, dan saya percaya kalau hari ini, saya percaya setiap dari kita yang ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kurang lebih ada 8 Zoom yang terbuka, dan nanti yang akan mendengar pemberitaan lewat YouTube ini, saya percaya kalau sampai hari ini kita masih bisa nonton YouTube ini, kita ikut serta seperti pagi ini kita ada di tempat ini, itu semuanya karena Tuhan. Saya percaya hidup ini benar-benar, ada orang yang mengatakan hidup ini nggak fair. Life is not fair. Exactly. Saya selalu mengatakan, maaf, hidup ini nggak adil. Ya, dunia ini nggak adil. Memang benar sekali dunia ini tidak adil. Hanya satu yang adil, yaitu Tuhan kita. Ada bahkan mengatakan, dikatakan bahwa hidup ini kalau bukan karena Tuhan, saya percaya hidup ini kalau bukan karena Tuhan kita sudah tidak ada lagi. Ya, kalau saya bisa merenungkan tentang kehidupan saya bisa melihat menengok masa lalu. Kalau bukan karena Tuhan, saya pastinya udah mati lama sekali. Udah mati, udah meninggal. Kalau nggak pasti udah di penjara, kalau nggak udah direhab, dan lain sebagainya. Tapi saya percaya kalau hari ini saya masih bisa ada ya bersama dengan Bapak Ibu, itu semuanya karena Tuhan. Ya, firman Tuhan kita bahas yuk pertama-tama. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan yang menetapkan. Kita harus tahu satu hal, bahwa dikatakan dalam Mazmur, eh, maaf ya,
bahwa sebelum waktu waktu kita masih di kandungan ibu kita pun Tuhan sudah tahu dan Tuhan menenun, Tuhan merajut dan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Dalam Yeremia 29 dikatakan bahwa Tuhan sudah tahu rancangan kita yang terbaik, rancangan untuk masa depan kita yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan dan lain sebagainya. Waktu firman Tuhan mengatakan langkah-langkah di dalam kitab Ulangan 31 dikatakan bahkan ia berjalan di depan kita. Ia berjalan di depan, ia berjalan di belakang. Begitu banyak ayat firman Tuhan yang mendukungnya. Ia menetapkan bukan karena ia punya rencana yang luar biasa. Di saat-saat seperti ini, di saat begitu banyak viral mengatakan gue masuk surga apa nggak masuk surga, lu nggak masuk. Ia punya turun ke dunia. Kenapa? Karena kita begitu penting. Jadi kita nggak usah pikir mau masuk surga begini kapan. Ya, yang punya surga aja turun ke dunia. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Dalam tanda kutip surga dia tinggalkan. Kenapa? Karena kita penting dan dia mau untuk mendapatkan kita. Ya, firman Tuhan mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah kanan. Apa sih maksudnya orang yang balik lagi? Yang sudah berkenan, orang berdosa. Kembali lagi kita jangan sampai kita masuk ke bahkan itu saya orang saya nggak bisa apa-apa, saya begitu banyak dosa, pikiran saya sana, mulut saya nggak bisa sikap kita, pikiran kita, mata kita, pendengaran kita, kita masih suka lebih suka ini, lebih suka yang saya percaya. Kita dosa, betul. Satu orang berdosa, semua orang berbuat dosa. Kita dilahirkan dalam dosa. Kita boleh anak pendeta, anak pendoa syafaat, anak orang kaya, orang miskin, semua kita lahir dalam dosa, keadaan berdosa, dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam dosa. Tapi saya ingat satu hal, siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam kitab Korintus dikatakan bahwa Yesus, di dalam Yesus kita dibenarkan. Di dosa Anda dan saya. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Ya, hari ini ada orang sering katakan, lalu katakan saya orang berdosa, saya orang yang sudah dibenarkan. Saya orang yang sudah dibenarkan. Saya masih ingat di dalam kitab di bulan Agustus yang lalu, bulan yang lalu artinya ya, dalam khotbah saya mengatakan bahwa kita hamba kebenaran. Saya ini hamba terikat oleh apa? Kebenaran. Kebenaran itu siapa sih? Tuhan Yesus. Jadi saya mau kita masukkan siapa sih orang yang berkenan di hadapan Tuhan, Anda dan saya. Orang-orang yang masih percaya dan masih tetap ingin melakukan Tuhan, tolong saya. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita tetap mengatakan Tuhan, ini hidup saya, pimpin saya Tuhan. Ya, orang yang berkenan, orang yang tetap percaya bahwa Tuhan satu Tuhan dan Dia satu-satunya juru selamat yang kita selalu andalkan. Orang yang berkenan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, kalau ia jatuh. Dalam kehidupan ini Tuhan udah tahu. Tuhan mengatakan apabila ia jatuh, ia jadi lemah. Biarlah ia menjadi kuat kembali dikuatkan. Kalau ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Dalam kitab terus dikatakan dalam 2 Korintus 4 ya, itu dikatakan bahwa dalam segala perkara, kita buka deh sebentar ya. Sekarang saya minta Ibu Fani deh baca buat kita. 2 Korintus 4, Bu. Baik, Pastor. 2 ayatnya yang ketujuh, 8, 9. Demikianlah firman Tuhan Maaf, 2 Korintus 4, maaf. ya. Ya, ayat 7, 8, dan 9.
Baik, 2 Korintus 4 ayat 7, 8, dan 9, demikianlah firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejanah tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Hmm, Amin. makasih. Ayat 8 dikatakan dalam segala hal. Ini bukan dalam kerjaan doang nih, ya. Dalam kita bermasyarakat, dalam komunitas, mungkin ya gimana ya Pak, kita kan orang, ya kita kan kaum minor Pak, bukan soal minor atau mayor, tapi firman Tuhan mengatakan dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Selalu saya katakan gini, kita udah kejepit, pit, ke pojok, jok, kepepet, pet. Ya, artinya udah kayaknya udah nggak mungkin deh. Tapi firman Tuhan mengatakan apabila ia jatuh, ia dihempaskan, namun tidak binasa. Kenapa? Sebab Tuhan memegang tangannya. Balik lagi dalam kitab Mazmur dikatakan sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, ia tidak akan tergeletak. Ia dihempaskan namun tidak binasa. Ia di pojokan yang tadi Ibu Fani baca dengan luar biasa, ya, dianiaya, apapun yang dialami, maaf, dianiaya, ya, dalam segala hal kita ditindas namun tidak terjepit. Habis akal namun tidak putus asa. Kita boleh coba ini, itu, dan segala macamnya. Semua macam cara menurut kita yang dapat pikir sudah kita lakukan dan tidak ada hasilnya sepertinya. Tapi firman Tuhan mengatakan, namun kita tidak putus asa. Ya, katakan kita dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kadang-kala kita baper, kadang-kala kita, Pak, saya sih bukannya memang seperti itu. Kayaknya saya cuma satu-satunya. Ya, ya, tinggal saya berkomunitas, saya bekerja di lingkungan seperti itu. Bagaimana saya bisa jadi berkat? Tapi saya percaya kita boleh dianiaya, namun kita tidak. Sepertinya kita diserang kanan kiri depan belakang. Tuhan tidak pernah, ya. Kembali dalam Mazmur 37. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, dilihat ayat 25 khususnya juga buat semua dari kita, khususnya buat Ibu Tina. Dahulu aku muda. Ini bukan buat Ibu Weni ya. Katanya Weni tetap muda. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi makan, dan anak cucunya menjadi berkat. Firman Tuhan mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Selalu ya, tua dan muda itu relatif, ya. Kedewasaan seseorang itu relatif. Ya. Kalau di tahun akan mengenal yang masuk dalam satu acara yang namanya bar mitzvah, artinya anak ini menjadi akil balik, melepas kekannya dan mulai menjadi dewasa. Perayaannya disebut bar mitzvah. Mereka harus bisa menghafalkan Taurat. Mereka certain things requirement supaya mereka bisa masuk dan berhasil melewati acara bar mitzvah tersebut. 12 tahun menurut bangsa Israel masuk kepada kedewasaan. Kita mungkin usia 17 tahun, 16, 17 tahun. Mungkin patokan luar negeri, patokan Western country, Western world, dunia barat, 17 tahun, you bisa melakukan apapun yang you mau lakukan.
Ya, di tempat kita mungkin 17 tahun itu masih banyak batasannya. Orang mau keluar dari rumah kita, anak kita mungkin mau keluar dari rumah kita, mau ngekos tinggal dengan girlfriendnya atau boyfriendnya, kita masih, nah, it's a tabu. Itu tabu, itu suatu yang nggak pantas. Mungkin buat dunia barat, oke, 17 udah, mereka udah dewasa, they have to responsible for themselves, ya. Jadi, tapi kembali lagi kita lihat sekarang, bahkan banyak orang yang usianya sudah 30-an, 40-an, tapi mereka belum dewasa. Sekali lagi, kedewasaan sesuatu yang relatif. Demikian pula dengan usia. Tadi Pastor Kemal berkata, mendoakan Ibu Tina, usia 82 tahun. Ya, eh, yang dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang ini. Ya, firman Tuhan tadi Pastor Kemal mengatakan 70 kalau kuat 80 ya Pastor Kemal ya. Ya, artinya em, tapi kalau udah bisa melewati itu puji Tuhan. Ya, mari kita terus jaga. Dan firman tak dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Banyak orang mengatakan begini, aduh kalau udah tua udahlah kasih anak-anak muda aja. Ya, tapi waktu ini kita ngomong 10 tahun yang lalu deh. Ya, 15 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Kita semua diajarin, kita semua bahkan tahu siapa sih penemu-penemu, siapa sih inventor-inventor, siapa sih yang menemukan ini dan itu, yang menemukan, kita akan lihat yang menemukan segala sesuatu, yang menemukan em, antibiotik, penicillin, yang menemukan lampu dan lain sebagainya. Itu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang puluhan, 30-an, bukan 40-an. Tapi usia juga. Kenapa? Itu yang selalu saya katakan. Banyak orang mengatakan, kan ingat kan, dunia mengatakan life begin at berapa Pastor Kemal? At 40. At Orang dunia 40. bilang at 40. Wih, jadi kalau iya, Bu, orang dunia bilang at 40 ya. Jadi kalau orang dunia bilang Bu Tina ini masih 42 tahun, masih greges, masih young and kicking gitu kan orang bilang, orang dunia bilang. Ya, tapi dengan pengertian demikian, artinya kita akan tahu bahwa sebenarnya hidup kita tuh nggak begini kok. Hidup kita nggak gini loh. Dari kecil kita lihat tuh cucunya Ibu Ira kan, wah masih kecil, lagi lucu-lucunya. Nanti menjadi SD, SMP, SMP, SMA, kuliah, bekerja, menikah. Habis menikah kemudian memiliki anak. Kemudian akhir anaknya cucunya menjadi besar. Kemudian kita menjadi, dan sesudah itu kita akan, ya udah kita akan mati. Life is not that simple. Kedengarannya sepertinya simple, tapi complicated di dalamnya. Jadi kenapa saya ngomong complicated? Karena kalau kita memiliki hidup sampai hari ini, berapapun usia kita, mari kita hadapinya dengan yang firman Tuhan tadi katakan, mari kita hidup dalam perkenanan Tuhan, kita hidup dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Kita hidup dan kita terus andalkan Tuhan. Dia boleh mengatakan begini, Daud katakan dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Ya. Namun aku nggak akan stop di sini. Aku akan tetap berdoa. Ada hal-hal yang saya nggak bisa alami, bahkan saya belum alami. Contoh, saya belum alami karena saya belum memiliki cucu. Ibu Tina sudah mengalaminya. Kenapa? Karena dia sudah memiliki cucu. 20 tahun, 30, 40 tahun yang lalu dia nggak pernah bisa mengalaminya. Kenapa? Karena belum memilikinya. Jadi ada hal-hal yang kita bisa miliki, kita bisa alami, kita bisa syukuri yang dulu kita nggak bisa. Kita sekarang punya dalam tanda kutip waktu, punya kesempatan, punya kesehatan. Itu semua aset, itu semua adalah sesuatu yang luar biasa yang kita harusnya syukuri. Ya, jangan kita bandingkan nih, aduh enak ya kalau gitu. Aduh, enak ya kalau gitu. Kita akan terus dalam komplain. Kita nanti balik lagi ke nenek moyang kita. Murmuring. Menggerutu. Ya, bersungut-sungut. Come on. Kita udah lewati masa-masa itu. Ya, firman Tuhan mengatakan, dahulu aku muda. Sekarang aku menjadi tua.
Tapi ini janji Tuhan nih. Aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bahkan firman Tuhan mengatakan, itu aku akan menaruh belas kasihan, bahkan memberi pinjaman, dan aku akan lihat anak cucu saya menjadi berkat buat banyak orang. Ya, kita lihat satu ayat firman Tuhan yuk. Yesaya 46. Pastor Kemal dulu deh baca. Yesaya 46 ayat 4, Pastor Kemal. Sudah? Ya, Ya, silakan Yesaya Pastor Kemal. Yesaya 4, hambamu aku engkau. Sampai tuamu, aku tetap dia. Dia nggak berubah. Tahu semuanya. Dia tidak berubah. Dahulu, Ramadan sampai masa tuamu, aku tetap dia yang tidak berubah. Dan sampai masa putih rambutmu, ya artinya dari kita kita semua lahir mesti rambutnya hitam dengan pengertian itu ya. Dan menjadi tua dan kemudian rambut kita menjadi putih, aku akan tetap menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan akan terus menanggung kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini dengan pengertian konteksnya adalah bahwa Tuhan akan terus menyertai kita, ya, dari kita kecil sampai dewasa, sampai menjadi tua. Anda harus ingat bagaimana firman Tuhan, apapun usia mereka, tapi selama 40 tahun Tuhan menjaga mereka. Di mana Tuhan menjaga mereka? Di padang gurun. Itu bahkan dikatakan baju mereka itu membesar sama seperti mereka. Kita bayangin, kita semua bisa lihat ya, cucunya Leni, cucunya Bu Ira nih, yang masih kecil seperti ini nih. Se- Semua bisa lihat ya, anak yang kecil seperti ini bajunya tuh sebesar itu. Ya, dia akan membesar, dia akan dari bayi demikian dia akan menjadi usia 10 tahun, usia 20 tahun, usia 30 tahun, dan bajunya ini baju yang sama, ya, tapi akan ikut membesar bajunya. Motifnya sama, bajunya sama, tapi ikut membesar dan tidak menjadi sobek dan tidak menjadi robek. Kenapa? Karena Tuhan menjaga. Itu yang firman Tuhan katakan. Dia tetap akan menjaga Anda dan saya. Ya, ayat yang terakhir, Ibu Ira boleh baca buat kita semuanya. Yang tadi kita udah sebut sih, Bilangan 31, Ibu Ira. Ulangan 31 sebentar. Ayat kok dengarnya putus-putus nih. 8, 8. putus-putus ya. Mungkin internet kamu kurang bagus. Iya. Firman Tuhan mengatakan, sebab Tuhan dialah yang berjalan di depanmu dan dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hmm. Janganlah takut dan janganlah cemas. Amin. Kalau di terjemahan saya, janganlah takut dan janganlah patah hati. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menyertai engkau. Tuhan berjalan di depan. Sebentar ya. Ya, dia berjalan di depanmu ya, firman Tuhan katakan. Di depanmu. Ingat ya, masa depan ada di mana? Di depan kita. Jangan pernah lihat depan kita di kita. Masa depan kita di depan. Dan siapa yang berjalan di depan kita tuh, apapun yang akan kita hadapi ada di mana kita? Di depan kita. Wow.
ini, yuk kita diskusi. Saya berdoa, sebentar lagi nanti saya pasti berdoa, khususnya buat Ibu Tina, buat setiap dari kita yang mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, dimanapun Anda berada, ya, apapun yang Anda alami hari-hari ini, yuk sama-sama kita kembali di jalan-jalannya Tuhan. Ya, biar kita menjadi orang yang berkenan, orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, aku akan, kalaupun engkau jatuh, kalaupun engkau khilaf, kalaupun engkau, aduh, bego banget gua, aduh, kenapa gua begini ya? Sekalipun engkau jatuh, Tuhan akan mengangkat engkau. Ada satu lagi sebenarnya dalam Amsal 24, masih ada waktu ya. Mungkin Daniel ya, adik Daniel, baca buat kita. Amsal 24, Daniel. Amsal 24. Pasal 24 ayat Tahan. Amsal Amsal 24 16. 16 sampai Ya, ayat 16. 16 aja ya. Satu aja. Oke, Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Terima kasih. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ini cuman 7 kita tahu ya. Tuhan yang sempurna. Kayak kita jatuh berkali-kali deh. Tapi bangun kembali. Anda jatuh, bukannya it's okay, tapi come on, bounce back. Bounce back. Jatuh, bounce back. Kembali. Jatuh, bangun lagi. Jatuh, bangun lagi. Mau diganti 1000 kali jatuh, tetap 1000 kali bangun. Ya, kenapa? Karena tangan Tuhan yang menopang kita. Amin. Yuk kita berdoa. Kita bersatu dalam doa ya. Kami mengucap syukur untuk pagi ini. Berdoa khususnya Tuhan buat setiap dari kami yang mendengar pemberitaan firman-Mu secara langsung saat ini. Biar Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang terus kalaupun nanti ada orang-orang, banyak orang yang akan mendengar pemberitaan Tuhan ini. Di mana mereka berada, Tuhan Kau mampu menjamah mereka saat ini. Dalam nama Yesus. Kami tidak menumpangkan tangan, tapi kami percaya tangan-Mu akan Engkau tumpangkan untuk setiap dari mereka yang percaya kepada Engkau, Tuhan. Kalau saat ini mereka jatuh, Tuhan Engkau akan angkat mereka. Karena Engkau sendiri yang mengatakan mereka tidak akan tergeletak, sebab tangan-Mu yang menopang. Tuhan, Engkau sendiri yang menopang mereka, mengangkat mereka. Ingatkan mereka, Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sepanjang hidup ini Engkau selalu menjaga kami. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Tina, Tuhan, 82 tahun, Engkau sendiri yang mengetahui, Engkau sendiri yang membuat Ibu Tina masih eksis, masih ada sampai hari ini. Tuhan, penyertaan Tuhan mengalir. Mungkin kami berdoa hanya secara online, tapi kami percaya Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang menjawab doa, dan Allah yang mengerti setiap dari kami. Tuhan, Kau akan pakai terus Ibu Tina, biar dia terus menjadi tiang doa, dia biar senantiasa mendengar dari Engkau, Tuhan biar senantiasa mendapat pewahyuan, pengertian yang lebih dalam lagi, dia bisa jadi berkat buat anak cucunya Tuhan Yesus. Dia bisa mengatakan seperti firman-Mu katakan, dahulu muda, sekarang aku menjadi tua. Namun aku pernah melihat orang benar yang yang ditinggalkan. Tapi yang aku lihat orang benar menjadi berkat, memberi pinjaman dan akan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus yang menaruh firman-Mu ini depan kami, terutama khususnya buat Ibu Tina, biar ada kebahagiaan, ada kesehatan senantiasa menjadi miliknya. Sampai masa tua, sampai masa tua kami Tuhan, sampai putih rambut kami, Engkau akan tetap menggendong kami, Engkau akan tetap mengangkat dan memikul kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Julius
untuk kebenaran firman Tuhan-Nya. Kembali kita diingatkan, dikuatkan, diteguhkan melalui janji Tuhan kepada kita semua yang berharap, bersandar, yang pasti kita semua yang percaya, kita semua yang mendapat perkenanannya. Kita mau satu dalam doa syafaat, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini kembali kami boleh diingatkan, kami boleh disegarkan Tuhan dengan kekuatan akan kebenaran firman-Mu yang dahsyat, bahwa kami sekali-kali Tuhan tidak pernah Engkau tinggalkan, bahwa Engkau senantiasa menjaga dan melihara kami, bahkan melalui langkah kami pun sekalipun. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang Kau berikan kepada hamba-Mu, Pastor Julius Go. Kami percaya Engkau akan terus memakai hamba-Mu ini dengan luar biasa. Engkau akan membukakan, menyingkapkan Tuhan rahasia-rahasia ilahi untuk dibagikan menjadi saluran berkat, untuk kami semua bisa sama-sama bertumbuh di dalam Engkau, untuk kami bisa sama-sama dikuatkan di dalam Engkau, untuk kami bisa sama-sama Tuhan semakin mengenal Allah kami dengan benar. Kami menerima janji-janji-Mu dan kami juga percaya bahwa Engkau itu ada dan Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, Kau berkati Pastor Julius Go dalam kesehatannya, dengan kondisinya yang semalam kurang enak badan. Kami percaya dengan istirahat, dengan obat yang dia minum, dengan makanan, penyertaan Engkau, campur tangan-Mu bekerja Tuhan untuk pemulihan kesehatannya menjadi sempurna Tuhan, untuk dia bisa menikmati kebersamaan bersama istri dan anak-anaknya di hari weekend ini, untuk dia bisa di-refresh Tuhan, dia bisa memiliki spend time yang indah bersama keluarga, dan berkati juga Tuhan untuk pekerjaan pelayanannya dia. Kami percaya penyertaan Engkau ada tetap Tuhan kepadanya, dan kami melepaskan berkat seperti dia sudah memberkati kami dengan kebenaran-Mu. Dan kami menyerahkan Tuhan apapun yang menjadi kerinduan Pastor Julius Go, kami percaya seturut perkenanan dan belas kasih-Mu, kemurahan-Mu dan kedaulatan-Mu, Pastor Julius sudah menerima janji-janji-Mu dan akan terus memakai, Kau akan memakai dia untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati istri, anak-anaknya dalam sekolah, Kau berkati dalam pelayanannya, sehingga semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang bisa mendengar akan rencana Engkau dalam kehidupan ini. Banyak orang lagi bisa menerima Engkau dan dibawa, dimenangkan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk hari yang spesial hari ini, di mana Mami Tina Kau tambahkan lagi 1 tahun lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, Mami Tina sangat bersyukur kepadamu sebab Engkau jadikan Mami Tina dengan dahsyat, dan kami tahu Mami Tina menyadari bahwa kejadianmu itu dahsyat dan ajaib Tuhan, bahwa jiwa Mami benar-benar menyadarinya bagaimana penyertaan Engkau, kebaikan, kemurahan Engkau, dan setiap pengalaman Mami yang sudah Mami alami, Mami saksikan, bahkan Mami sudah mengecap Tuhan apa yang Engkau ingin Mami kecap Tuhan dari hasil taburan Mami bisa menuai, bahkan Mami bisa menjadi saluran berkat atas kebaikan dan kemurahan yang Mami terima daripada Engkau. Kami percaya Mami Tina masih ada sampai saat ini. Engkau masih mempunyai tugas mulia buat Mami Tina. Masih banyak karya-karya ilahi yang akan Kau singkapkan kepada Mami, untuk Mami boleh Tuhan menjadi suratan-Mu yang terbuka. Mami semakin mengasihi Engkau, Mami semakin dipakai Engkau luar biasa di usia indahnya ini Tuhan. Dan kami percaya melalui kesaksian kehidupan Mami,
banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk dibawa kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya untuk rencana cek lab nanti Mami Tuhan, tanggal 29.30 Engkau sudah mengetahui hasilnya. Bahkan Engkau akan memberkati dokter, akan memberkati tenaga medis yang siapapun yang Mami Tina temui untuk membantu Tuhan. Proses-proses semuanya itu, dan berikan ketenangan kepada Mami Tina melewati setiap proses pemeriksaan medis ini. Dan kami percaya Engkau yang akan menopang Mami Tina dalam menyelesaikan pertandingan imannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Mami Tina yang Kau berikan ada di tengah kami untuk memberikan teladan iman, untuk mewariskan nilai-nilai kekekalan yang kami boleh lihat Tuhan. Dan bukan hanya kami lihat, dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh menjadi Mami Tina yang memiliki iman yang luar biasa kepada Engkau. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Ibu Ira yang sudah Kau pakai membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami menaikkan pujian dan penyembahan. Tuhan, Kau berkati Ibu Ira, Bapak Ivan Mapa, Kau berkati anak-anak, menantu-menantu, serta cucu-cucu mereka dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, penyertaan perlindungan Engkau senantiasa ada bagi keluarga ini. Engkau yang mengetahui apapun yang menjadi pergumulan Ibu Ira dan keluarga besarnya. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu lebih daripada cukup untuk Ibu Ira dan keluarga menerima setiap janji-janji-Mu. Tuhan, kami juga teringat akan Devi. Kami terikat akan anak-anaknya, akan menantu serta cucunya. Kami rindu Tuhan satu waktu seturut dengan perkenanan Engkau, Devi dan keluarga juga bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Ibu Fani Tuhan, Elizabeth Fani, sebagai anak, sebagai mama, sebagai kakak, sebagai ipar, sebagai tante, bahkan sebagai saudara seiman di tengah kami ini, dan juga sebagai jemaat atau sebagai dimanapun dia berada Tuhan, sebagai teman dalam komunitasnya. Tuhan, Kau berkati Ibu Elizabeth Fani, terus dia Tuhan ketika langkah dia senantiasa berjalan di dalam trek Engkau ini bisa menjadi kesaksian yang hidup. Tuhan, Kau mengetahui apapun yang menjadi kerinduan Ibu Fani Tuhan, Engkau juga yang akan menolongnya, nantikan waktu yang sudah Engkau tentukan untuk setiap janji-janji buat masa depan Ibu Fani. Terima kasih Tuhan, kami percaya apapun yang tangannya perbuat di dalam nama Yesus, Engkau akan buat berhasil. Tuhan, kami menyerahkan juga akan Ananda Daniel dimanapun dia berada. Tuhan, saat ini yang dia sedang bergabung bersama dengan kami, Tuhan, Kau telah memberkati anak muda ini. Kami percaya setiap otoritas yang Kau percayakan kepadanya, baik dalam setiap proyek di pekerjaannya, dia berserah sepenuhnya kepada anugerah Engkau, dia berserah sepenuhnya kepada hikmat ilahi daripada Engkau untuk menolong dia menyelesaikan setiap tanggung jawab dengan penuh bijaksana. Kau berkati dia Tuhan dalam komunitasnya, komunitas sosialnya, dalam keluarga, sebagai sepupu, sebagai anak, sebagai cucu, dan bahkan juga Tuhan, kami juga menyerahkan pasangan hidup untuk Daniel. Kami percaya masa depan yang sudah Engkau berikan, Engkau siapkan, akan ada pasangan hidup yang takut akan Engkau, yang membawa Daniel semakin lekat kepada Engkau, yang membawa Daniel semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat buat anak muda ini, dan kami percaya Engkau akan memakai dia sebagai anak muda untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih. Kami juga menyerahkan akan Ibu Tirsa dimanapun dia berada Tuhan, beserta suaminya Bung Kris, beserta saudara-saudara mereka. Ada Harvey, ada Usileni, ada Rina. Tuhan, kami menyerahkan Ibu Tirsa apapun Tuhan yang sedang dia gumuli, baik dalam doa,
apapun yang menjadi kerinduannya, kasih kemurahan-Mu yang menolong Ibu Tirsa. Matanya senantiasa tertuju dan mencari Engkau, dan dia bisa merasakan bahwa Engkau selalu ada berjalan di depan dia. Dan terima kasih Tuhan, kami mau lepaskan damai sejahtera, kami mau lepaskan berkat buat Ibu Tirsa, kesehatan buat Ibu Tirsa juga Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk pemulihan akan saudara-saudaranya Ibu Tirsa, Harvey dan Rina. Biarlah mereka juga dengan kesehatan, mereka ada kekuatan untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih, kami juga menyerahkan untuk Nona Nori Ani, dimanapun dia berada yang mengurus merawat opung maupun oma. Tuhan, Kau berkati anak muda ini untuk terus dia bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, untuk dia terus berbuah, bukan hanya bagi opung dan oma, bahkan dalam pelayanan dia sebagai guru sekolah minggu, dia terus bisa membantu anak-anak itu bertumbuh, dan mereka bisa melihat melalui kehidupan Nona Nori Ani ada Kristus di sana Tuhan. Terima kasih, kami percaya juga Engkau telah mempersiapkan jika diperkenankan ada pasangan hidup yang takut akan Engkau, yang bisa memimpin Nona Nori sebagai imam buat dia untuk menjadi orang yang takut akan Engkau, yang semakin mengasihi Engkau lebih lagi. Apapun yang menjadi pergumulannya, baik untuk keluarga di rantau sana Tuhan, Engkau yang akan menjaga dan memelihara. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan akan Pastor Yohanes Parapat beserta Mami Grace, beserta Grace Shalom dan Mercy. Tuhan, Kau telah memberkati keluarga ini untuk dipakai menjadi alat penyampai kebenaran-Mu. Kau berikan dia hikmat lebih lagi, dan kami percaya Kau terus akan menambahkan kapasitas untuk dia boleh keluarga ini menjadi saluran berkat sebagai penyampai kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, apapun yang digumulkan oleh keluarga ini, baik dalam pekerjaan sekulernya, baik dalam pelayanannya, kasih anugerah-Mu lebih daripada cukup untuk mereka melewati setiap proses yang Kau izinkan untuk membawa mereka level up dalam iman mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Pastor Linda, Pastor Wawan dengan keenam anak mereka, David, Daniel, Davina, Darlin, Victoria, dan Deandra, bahkan juga dengan jemaat yang Kau titipkan Tuhan, domba-domba yang Kau titipkan dari Every Nation Church di Bogor. Kau pakai keluarga ini, Kau sudah memakai, dan kami tahu Engkau akan terus memakai, dan Engkau karya-karya ilahi yang akan Kau nyatakan buat mereka. Kau yang akan memampukan mereka, Kau yang akan menolong mereka berjalan di depan mereka untuk pekerjaan-Mu, sehingga semakin banyak nama-Mu Tuhan dimuliakan, bukan hanya di kota Bogor, di Jawa Barat, bahkan di sekitarnya Tuhan. Berkati mereka juga yang turut ambil bagian dalam jaringan doa sekota. Kau memakai mereka melepaskan sejahtera berkat buat kota di mana mereka tinggal. Kau juga yang akan melindungi kota di mana mereka tinggal. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Darta, Lia, Audrey, Orel, Obert. Keluarga ini sudah menyaksikan, mengecap apa yang kebaikan dan kemurahan Engkau. Biarlah setiap proses Tuhan, proses pengenalan akan Engkau, baik itu melalui kesehatan Lia, mereka senantiasa mata mereka tertuju hanya kepada Engkau, melihat bagaimana Engkau telah menjaga dan melihara mereka. Tidak pernah sekalipun Engkau tertidur ataupun meninggalkan mereka. Biarlah itu menjadi aset, itu menjadi modal buat keimanan mereka, bahwa Engkau ada bersama dengan mereka, Engkau yang akan mencukupkan, Engkau yang akan menopang mereka melewati setiap proses kehidupan itu. Tuhan, kami menyerahkan juga akan Wendy, akan Lucy dan Thea. Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka, Engkau yang mengizinkan suatu proses yang
seturut dengan kemampuan mereka Tuhan, dengan kesehatan Wendy. Engkau yang akan mencukupkan setiap proses selanjutnya untuk terapinya, untuk gamma knife, bahkan juga untuk operasi pengangkatan tumor. Engkau yang akan memakai profesor dokter di Karawaci, Siloam Tuhan. Engkau yang akan membantu Wendy juga melewati proses terapinya ini dengan kekuatan yang daripada Engkau. Kau berkati setiap perjalanan iman mereka ini, Lucy dan anaknya bisa mengenal Engkau, bisa akhirnya menyadari bahwa Yesus Engkau ada untuk menopang mereka, Yesus Engkau ada untuk menolong dan menyelamatkan keluarga ini. Tuhan, kami juga menyerahkan dan membawa bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami ada di dalam bangsa dan negara ini. Kami tahu Engkau yang menolong kami, membawa bangsa dan negara kami, menyerahkan bangsa dan negara kami untuk perlindungan yang daripada Engkau, untuk Engkau yang memberikan hikmat kepada para pemimpin dengan penuh bijaksana, mereka bisa mengeluarkan otoritas mereka untuk kesejahteraan akan rakyat, keadilan akan rakyat. Tuhan, kami juga tak putus-putusnya tetap menyerahkan akan situasi kemajuan untuk kemuliaan Engkau dinyatakan di seluruh bangsa Indonesia Tuhan, bahkan juga di seluruh muka bumi ini, sehingga kerinduan kami ketika segala sesuatu pemulihan terjadi, kedatangan Engkau yang kedua kali yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup doa kami yang tidak sempurna dengan doa Bapa kami yang Kau ajarkan. Mari kita buka suara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan Pastor Julius Go membawa kita menerima doa berkat. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa, kita angkat tangan kita. Aminkan ini akan menjadi milikmu. Engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Apapun yang kau lakukan akan selalu berhasil. Engkau akan menjadi naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Keluar masukmu diberkati Tuhan dari pagi hari hingga malam hari. Sehingga tidak ada kecelakaan, malapetaka, mara bahaya, dan sakit penyakit karena penyertaan Tuhan. Saat ini pulanglah, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Bapa di surga, dan juga penyertaan yang manis dan indah dari Roh Kudus. Akan menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih Pastor Julius. Ayo Juliusku. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Siapa yang diberkati, angkat tangan boleh gitu. Firman Tuhan hari ini Mazmur 37, saya tulisnya. 2 Korintus 4 ayat 8, Yesaya 46, Ulangan 31, Amsal 24 ayat 16 ya. Dan banyak hal yang kita belajar juga hari ini bagaimana Tuhan menetapkan langkah. Ini sebenarnya firman Tuhan hari ini nggak usah ditafsir, ini sudah merupakan sesuatu yang eksplisit nyata gitu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Ini perlu digarisbawahi kepada orang yang hidup berkenan kepadanya. Maksudnya orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi nggak semua orang ya ditetapkan langkah-langkah, cuman orang yang takut akan Tuhan, orang yang lahir baru, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul ya, Pak Surya? Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang, ya betul ya, orang yang berelasi sama Tuhan. Itu semua yang di situ kan Tuhan menetapkan. Saya lihat dari bahasa lainnya juga, bahasa apa
terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saya lihat di situ Tuhan membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya. Jadi Tuhan membimbing orang, ya itu nggak usah ditafsirkan yang aneh-aneh, nyata jelas sudah nyata gitu. Bimbingan Tuhan. Jadi kadang-kadang banyak ayat orang salah nafsir. Kalau tapi ayat-ayat ini yang disampaikan tadi, ayat 2 Korintus juga di situ dikatakan, di situ kan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, ada penindasan tidak habis akal namun tidak putus asa. Itu apa artinya? Tuhan buka jalan bagi orang yang apa? Oh, di sini katakan orang yang berkenan hidupnya kepada Tuhan. Ya, kita percaya semua kita berkenan kepada Tuhan ya. Memang kalau kita lihat tadi, memang ketika saya dikasih ayatnya, baru kita lihat ayat sebelumnya. Itu bicara bagaimana kebahagiaan orang fasik semu konteksnya. Jadi semu itu maksudnya nggak kekal, nggak, dia sementara aja. Jadi oke lah, yuk sekarang kelihatan kan banyak orang yang di luar Tuhan seakan-akan nggak ada masalah, seakan-akan itu nggak ada kesengsaraan, penderitaan nggak ada ya. Tapi di sini katakan kebahagiaan orang fasik semu. Ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Ya, ayat 3, ayat 4, bersukacitalah, ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Kita harus berdiam. Maksudnya ketika kita tahu kita harus berdiam di dalam Tuhan. Kita jangan nengok kiri, nengok kanan lagi. Udah mantep gitu. Di situ ya, berhenti marah, tinggalkan panas hati. Jadi orang-orang yang dalam Tuhan udah, kalau ada memang sebagai manusia, siapa sih yang nggak marah? Ya, ada marah, boleh marah, tetapi jangan berlarut-larut marahnya gitu. Oke gitu. Kita boleh emosi, ya, emosi gitu. Tapi karena ada Kristus, Roh Kudus itu akan menegur kita. Dan ayat 6, ayat 10, di sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik itu. Jadi orang fasik itu semu dan kita tinggal tunggu waktunya aja. Sedikit waktu lagi di firman Tuhan dan seterusnya. Sampai ke ayat 20, 23, 25, 26. Dahulu aku muda, ya. Ini buat kita ya, semua yang ditetapkan orang yang berkenan kepadanya, apabila ia jatuh, apakah kita nggak pernah jatuh? Kita jatuh, ya. Kita juga akan mengalami kejatuhan dan kejatuhan bagi. Tetapi kita seakan-akan tangan Tuhan itu dibawa apa ya? Ketika kita jatuh, kita nggak sampai apa ya? Nggak sampai nggak sampai hancur-hancuran gitu, nggak. Karena apa? Ada tangan Tuhan di situ kan. Sampai tergeletak. Karena apa? Tuhan menopang tangannya. Ini luar biasa. Ini nggak usah ditafsirkan gitu. Tuhan menopang tangannya seakan-akan ada tangan Tuhan, nggak usah ditafsirkan begitu. Tapi ada pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan kadang-kadang melalui orang-orang di sekitar kita, melalui komunitas kita, melalui hamba Tuhan yang mentor kita gitu. Ya. Dan di situ dikatakan, dahulu kamu muda, sekarang tua. Ya, otomatis. Ini kalau tua itu otomatis. Nggak bisa kita apa ya? Nggak kekal. Badan kita ini makin lama makin merosot. Ya, sampai umur 40 ya, tadi 50, oke, udah dari 50, 60 itu sudah makin lama makin merosot ya. Kita bersyukur aja, bersyukur. Tetapi di sini tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Kembali lagi ketika kita ada relasi dengan Tuhan, ya anak cucumu minta atau anak tiap hari ia menaruh dan tiap hari ia menaruh belas kasihan, memberi pinjaman. Ini bukan pinjol ya, bukan pinjol ya pastor ya, bukan ya. Dan anak cucunya menjadi berkat. Jadi akhirnya orang tua dijadi oma jadi berkat. Kalau kita lihat dari Mami Tina menjadi berkat, Bu Fani menjadi berkat. Nanti Bro Daniel menjadi berkat dan semua apa ya, keturunan itu menjadi berkat buat kita semua. Ya, ini firman Tuhan luar biasa. Ini juga merupakan hadiah ulang tahun buat Mami. Bagaimana Mami tetap setia ya. Karena apa? Langkah-langkah Mami
dipimpin oleh Tuhan. Karena apa? Kami berkenan kepadanya. Oke, terima kasih. Kita langsung diskusi lagi ya. Kita diskusi, jadi nggak usah ditafsir yang macam-macam nih ayat firman Tuhan, karena ini udah jelas gitu. Oke, ada kita mulai dari kita mulai dari Weni deh. Bu Weni, Oke, dikirain yang ulang tahun duluan. Oke, kalau dari ulang saya. tahun sekarang spesial, terakhir. Oke, oke. Kalau dari saya bersyukur saya pernah ada yang menyampaikan firman ini dan saat ini ada lagi yang mengingatkan saya bersyukur pernah mendengar lagu ini. Saya percaya ketika firman itu benih kebenaran itu ditabur di hati saya seperti tadi Pastor Julius Go bilang itu jadi aset, one day itu bisa dipakai jadi modal. Kenapa? Karena kita percaya dalam proses perjalanan kita ada kalanya kalau orang luar bisa bilang nggak fair atau apa, saya pernah ada di satu titik mau mengeluh, mau teriak, Tuhan engkau di mana gitu ya. Tapi Roh Kudus munculkan ayat ini, dia aktif menaikkan ayat ini sehingga langsung yang saya pikir saya tergeletak, ternyata Tuhan ingatkan menurut versi saya so taplaka so tergeletak gitu ya, tapi akhirnya diingatkan belum anakku belum gitu ya. Jadi seperti langsung kayak minum eh, apa obat atau minuman energize yang ada energi yang luar biasa sehingga bangkit gitu ya. Jadi ini kembali lagi tadi juga itulah pentingnya apa yang kita isi Mm-mm. itu perbendaharaan itu akan menjadi modal atau aset ketika kita dalam situasi yang Tuhan izinkan untuk proses pendewasaan kita. Jadi apalagi kalau yang tadi seperti yang Korintus tadi itu yang tadi eh, 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, saya menariknya adalah ketika paketnya itu baru koma ketika di ayat 10. Di ayat 10 bahwa kami senantiasa, sebentar ya saya harus pakai kacamata. Ternyata saya nggak mau ngaku tua, ternyata nggak bisa nipu. Oke, jadi kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi ketika eh, Yesus aja harus melewati suatu proses bagaimana ketaatan kita yang Tuhan akan pakai untuk kembali menjadi kesaksian bahwa kita mengalami dan kita menikmati bagaimana melihat kebaikan kemurahan Tuhan sehingga kita tahu bahwa Tuhan itu bagaimana kita bisa tahu Tuhan menopang kita kalau kita gak mengalaminya. Bagaimana kita bisa katakan bagaimana Tuhan itu memelihara saya bisa menjadi saluran berkat ketika kita bisa menjadi perpanjangan tangannya. Itu semua ada sebab akibatnya. Untuk kita bisa menjadi saluran berkat, kita juga akan bisa melewati situasi bagaimana kita menerima berkat Tuhan yang akhirnya kita tahu, oke, ini nggak mandek di saya aja, ada tongkat estafet yang harus saya bagikan. Itu aja, terima kasih karena tadi katanya kan ini memang sudah nggak perlu ditafsir lagi, nggak perlu diurai lagi, dia sendiri itulah firman indahnya dia sudah berbicara kepada kita. Terima kasih Pastor Julius sekali lagi. Tuhan berkati, Bu. Sama-sama. Makasih ya. Nggak usah ditafsir lagi ya. Jadi di sini dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah yang hidupnya berkenan. Jadi langkah-langkah. Ya bukan cuma langkah satu, langkah-langkah. Jadi bukan berarti kita nggak ambil bagian dalam situ, ya karena kita yang menghidupi kita ini ya
Kita ambil bagian melalui kita langkah-langkah Tuhan gitu. Langkah-langkah Tuhan melalui kita. Ada kontribusi kita, cuman kontribusi kita kecil gitu. Kita cuman ngikutin aja. Kita ikutin Tuhan aja. Kalau umpamanya kita lihat di Amsal 16 ayat 1 di situ dikatakan manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Kita bilang, "Wah, saya mau inilah, saya mau inilah, saya mau pergi ke sinilah, atau saya mau beginilah." Tetapi ini bagi orang yang percaya. Tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Jadi apapun keputusannya itu karena apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Berbahagialah kita ya yang hidup berkenan kepada Tuhan. Oke, next kita kasih kesempatan Ira deh. Bro Daniel terakhir. Mami terakhir. Oke, ya sama sih sebetulnya memang nggak ada yang mesti ditafsirkan gimana ya. Em, ya kita hanya bisa melakukannya itu jadi kita menerima eh, firman pada pagi hari ini adalah kita kita bisa introspeksi ya pada diri kita bahwa benar bukanlah orang yang tidak apa kita ini bukanlah orang yang tidak pernah jatuh gitu kan, melainkan orang yang selalu kita jatuh tapi selalu disertai, ditopang, dipelihara oleh Allah yang kita tahu dan kita yakini itu. Karena itu ya kita harus jalani dengan iman, keberanian dan ketaatan, sebab kita tahu juga sama-sama janji Tuhan adalah pasti. Jadi itu yang merupakan jaminan untuk kita eh, apa namanya dalam kehidupan kita hari-hari ya, hari lepas hari. Jadi nggak ada sih yang perlu ditafsirkan ayatnya ini ya dan amin, dan kita hanya menjalani itu dan menerimanya dengan apa namanya lapang dada, memperkuat iman kita. Terima kasih Pastor Julius untuk pagi hari ini. Untuk Mami Tina juga selamat ulang tahun nih Mami. Silahkan dilanjutkan lagi Pastor Kemal. Ya, terima kasih. Ya, bukan berarti jatuh. Kalau jatuh nggak bangun lagi berarti ada banyak orang kan jatuh nggak bangun lagi, dia tergeletak terus itu. Karena apa? Dia pikir Tuhan, dia sudah apa ya, berkenan kepada Tuhan, ternyata belum gitu. Jadi itu yang kita pastikan dalam kehidupan kita. Siapapun ini, apakah kita sudah berkenan kepada Dia belum gitu. Itu yang jadi masalah gitu. Dan orang yang berkenan kepada Tuhan ketika ia jatuh, dia tidak sampai tergeletak ya. Karena apa? Karena ada tangan Tuhan yang menopang ya. Oke, next. Bu Fani boleh? Baik, Pastor. Terima kasih Pastor Juliusco buat firman-Nya. Terima kasih semua yang sudah sempat memberikan apa ya masukan. Kalau dari saya betul ayat ini udah harus pakem ya dalam hidup kita. Ya mungkin khususnya saya. Kalau kita mungkin kalau dulu saya berpikir masih banyak waktu, masih banyak waktu. Dulu seperti itu, masa kerja, masa muda, masa sekolah. Tapi dengan berjalannya waktu ke sini, kita semakin mengenal pribadi Tuhan, makin dalam Tuhan, makin sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita udah tahu waktu itu sangat berharga, waktu itu kedaulatan Tuhan. Jadi kalau ada satu hari lagi Tuhan beri kesempatan buat kita ada sampai hari ini, itu cuman kasih kemurahannya. Jadi pergunakan dengan baik-baik. Satu. Yang kedua, tadi eh, Pastor Kemal atau Pastor Julius ya, ada tadi mention, saya stressing ke situ bahwa ingat gitu, kalau saya nih pribadi ngambilnya begini, eh, alangkah eloknya gitu. Kalau kita jauh waktu sebelum waktu yang apa ya, kita kan nggak tahu kapan Tuhan datang atau kapan kita mau dipanggil, tapi kita sudah mewariskan gitu, mewariskan iman, mewariskan kekekalan, nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai kerajaan surga, nilai-nilai kebenaran, khususnya ya
pasti buat banyak orang itu iya. Tapi yang paling penting itu yang pasti kalau di ayat ini saya lihat tadi terus menerus diulang. Anak cucu orang benar, anak cucu orang benar. Itu diulang beberapa ayat dari yang Mazmur 37 ayat 23, 24, lima sampai ke 26 itu. Itu ada beberapa kali loh diucapkan. Tidak akan pernah dibiarkan meminta-minta dan anak cucu orang benar akan menjadi berkat. Jadi penting banget kita itu sebagai orang yang udah mengenal Tuhan, kita mau mewariskan apa? Jadi heritage kita apa nanti one day gitu. Apa yang kita mau tinggalkan baik kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada ponakan kita, kepada keluarga kita, orang seiman kita dan orang-orang di sekitar kita. Paling penting itu bahwa karena apa? Benih yang udah kita dengar hari ini bertumbuh, berbuah, itu suatu hari itu akan berbuah, akan ada tuaiannya. Mungkin saat itu bukan kita atau siapa, tetapi mungkin anak cucu kita atau orang-orang di sekitar kita atau komunitas kita yang akan apa ya, menuai itu bahwa benih firman itu bahwa hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan langkah-langkah yang Tuhan sudah tetapkan dan yang luar biasanya itu. Orang yang percaya kepada Kristus Yesus itu tidak pernah ditinggalkan. Itu benar-benar amazed banget gitu. Apapun tadi udah dibilang juga nggak usah lihat-lihat yang ke belakang. Memang kalau lihat ke belakang terkesandung, jatuh, nyungsep bahkan. Tapi kita lihat ke depan karena masa masa depan itu ada di depan dan Tuhan itu yang kita udah baca ayatnya. Dia berjalan mendahului kita, dia membuka jalan bagi kita. Jadi nggak ada yang perlu kita takutkan, nggak ada yang perlu kita eh, apa ya komplain lagi hari ini. Ya udah, kalau apa yang kita hadapin hari ini kita tahu kita nggak sendirian, tapi berilah kita merespon sesuai dengan firman Tuhan supaya nanti apa yang kita tinggalkan kepada anak kita, kepada keluarga kita atau siapapun orang di sekitar kita itu dia tahu, oh benar, Tuhan yang disembah oleh Ibu Elizabeth Fani adalah Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Tuhan yang memegang dia, Tuhan yang memelihara dia, dan Tuhan yang menetapkan langkah dia gitu. Banyak sih nilai kekekalan di sini. Ini kalau saya ngambilnya malah di sini tuh banyak nilai kekekalan. Karena sampai dibilang kan anak cucu itu kan berarti generation to generation ya. Itu panjang loh, luar biasa Allah kita. Jadi bukan cuma kita yang dipelihara dengan hidup kita dalam kebenaran, tapi sampai anak cucu kita loh. Bahkan dia akan menjadi berkat. Wah, luar biasa. Jadi mungkin itu yang oma saya kasih ke mami, mami kasih ke saya kasih ke Daniel kan dari oma dulu kan, dari oma ke mami, dari mami ke saya, dari kita sampai ke anak kita Daniel kan. Bagaimana kita mau bilang sama Daniel, maaf, contoh, not smoke gitu, tapi kita semua tuh nyiapin asbak di rumah kan aneh jadinya kan. Itu cuma salah satu contoh kecil ya. Atau kita bilang doa dek, dek doa gitu. Tapi dilihat mamanya nggak doa gitu, terus gimana gitu. Jadi itu memang benar, nilai-nilai kebenaran, kekekalan itu yang kita terima dari Mami, ke saya, ke Daniel. Mungkin suatu saat Daniel menemukan pasangan hidup, dia punya anak, dia bisa nanamkan itu lagi ke anaknya dan ke cucunya. Itu sih, Pastor. Banyak panjang, tapi sudah luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Bu Fani. Terima kasih sekali lagi kita diberkati. Next, Daniel. Bro Daniel dulu sebelum Mami Tina. Halo, eh, cepet aja jadi aku nangkep dua hal. Oh, by the way, terima kasih firmannya Pak Julius. Jadi yang pertama, I think ayat firman Tuhan ini secara spesifik banyak menggambarkan mengenai apa itu artinya hidup di hadapan Tuhan. Jadi banyak banget sebenarnya action-action yang sangat praktikal yang kita bisa lakuin secara bertahap. Maknanya tuh cukup dalam. eh, jadi memang, tapi kalau aku coba summary-in secara keseluruhan itu ada what does it take untuk hidup di hadapan Tuhan sih sebenarnya. Dan yang kedua adalah dengan kita hidup di hadapan Tuhan bukan berarti nggak ada orang fasik. Jadi yang firman ini nyatakan adalah orang benar sama orang fasik itu memang akan hidup berdampingan. Nggak bisa kita bilang, oh aku udah hidup di hadapan Tuhan, jadi nggak akan ada orang-orang ABCD yang akan begini sama aku. Oh aku udah hidup di hadapan Tuhan, kenapa ya orang itu berbuat begini sama aku? Enggak, karena sejak dari awal, jangankan sebelum Tuhan Yesus datang, dari zaman Mazmur aja sudah dibilang orang fasik memang akan hidup berdampingan, tapi di firman ini dinyatakan bagaimana what happen sama orang benar dan apa yang akan terjadi sama orang fasik. I think itu dua dua key summary yang aku ambil dari firman hari ini ya. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Ya, makasih. Sebelum terakhir Mami, memang kalau saya tadi lihat-lihat ini Pastor, tiap hari di sini katakan ada 26, ia menaruh belas kasihan, ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ya, kok ada memberi pinjaman ya? Dan anak cucunya menjadi berkat, ya. Dan anak cucunya menjadi berkat. Kalau kita lihat dari mungkin ada tambahan nanti ya. Di situ dikatakan ia lau, bahasa aslinya itu adalah lau faf, faf. Artinya apa? Dia itu eh, kata memberi pinjaman belum terlalu tepat ya kayaknya. Tapi saya lihat di bahasa-bahasa lainnya itu hampir sama. Artinya apa kalau Mbak saya lihat? Ada kata yang lebih tepat di sini adalah bagaimana Tuhan itu bagaimana di situ dikatakan tunggu, mana dia tadi? Love itu dikatakan bagaimana Tuhan memberi di situ dikatakan love artinya to join, to be join, artinya dia menggabungkan, memberi, dia menggabungkan, dia akan di sini katakan kalau kita lihat kita lebih detail lagi, setiap hari ia memberi, ia menaruh belas kasihan dan memberi, artinya apa? Lebih lebih tepat lagi sih join gitu, to be joined, artinya dia menggabungkan dan memberi, dia memberi dan anak menggabungkan belas kasihan dan menggabungkan dengan anak cucunya supaya menjadi berkat. Artinya semua orang yang hidup berkenan kepada Tuhan akan keluarganya, anak-anaknya akan menjadi berkat. Kalau menurut saya begitu. Sebab kalau pas baca pelan-pelan, kok kasih pinjaman, pinjaman apa ini? Bukan pinjol kan ya, tadi saya bilang. Tapi ketika kita detail lagi bagaimana nanti kita bisa selidiki sendiri karena ini saya cuma lihat di di alkitab.org aja gitu. Bagaimana Tuhan akan memberkati dia dan keluarganya. Intinya itu. Mungkin ada tambahan Pastor, mungkin supaya supaya ini. Intinya aja kayak gitu. Bukan pinjol kan artinya. Atau kalau nggak ada kita tutup dalam doa. Mami Mami, belum. Oh iya ya Mami, saya tunggu-tunggu Mami terakhir. Oke Mami terakhir, silakan Mami. Mami, Ya, bukan prank tadi Mami ya, saya kelupaan tadi ya. Mami. Shalom, Pastor Juliusco yang sudah mendoakan Mami, Pastor Kemal, Ibu Weni, itu luar biasa, Bu Iraku, semuanya kita ya, terima kasih banyak ya. Memang Tuhan Yesus dahsyat, baik sekali buat kita semuanya yang percaya, yang dipanggil dan dipilih sesuai dengan rencana Allah. Sebelum Tuhan ciptakan kita, sebelum Tuhan ciptakan langit dan bumi. Kita memang orang-orang yang spesial. Karena itu bukan enak-enak sebagai orang spesial untuk berkat apa namanya berkat apa namanya untuk berkat rohani yang penting bagi saya supaya pemulihan total terjadi terutama di keluarga karena Tuhan sangat mengasihi keluarga kan Yerusalem keluarga Judea kita yang seiman yang ada di PBS kita yang ada bersama Pastor Kerma, Pastor Julius kok, Ibu Ira, Ibu Tirsa, Ibu Wendy semua. Dia itu apa namanya bukan hanya di situ saja ya, harus menjadi berkat di Yerusalem, Judea, Samaria. Orang nggak mengenal Tuhan, tetangga kanan kiri bukan belakang. Siapapun kita harus be humble, tidak boleh memandang membedakan karena dia apa apa. Tuhan paling mengasihi orang yang miskin, tapi bukan hanya miskin secara materi bukan. Miskin orang yang belum apa ya, yang haus dan miskin akan kebenaran. Karena itu ada di Matius 5. Yes, berbahagia dalam miskin, haus dan lapar kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Itu kalau kita nggak dipuaskan dalam firman, kita nggak go. Nggak. Karena Allah itu adalah firman. Firman itu adalah apa namanya? Adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita memang luar biasa ya. Jadi saya pakai di sini juga ini bagus sekali Pastor Juliusco ini Mazmur 37 ini. Saya ambil ayat 23.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berkenan kepada, kalau nggak berkenan kita nggak goal. Seperti tadi doanya Pastor Julius kau ya. Kalau nggak karena kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan, Tuhan rela mati menjadi manusia. Apa Tuhan mau menjadi manusia bahkan rela sedia sampai mati? Kita semuanya nggak ada di sini. Saya semua mungkin terlebih orang nggak mengenal Tuhan itu katanya metong. Ya sudah tidak ada. Ya udah dying, semua sudah mati. Jadi karena itu aku mengucap syukur kali Tuhan buat firman yang Pastor Julius Ko ini sudah Tuhan taruh di hati, di pikiran tepat pada ulang tahun si Mami ini ya. Ya, si Oma ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidup yang berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tanganku, tangan kita. Semua orang, terlebih kita yang percaya Allah yang berdaulat, orang yang percaya dan percaya kepada satu, hanya Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa. Ingat ya, setiap orang yang percaya ya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pegangan saya nomor satu. Tuhan Yesus saja setia sampai mati di kayu salib. Allah yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Allah yang punya langit bumi, the universe. Oh, dia yang pencipta langit bumi. Mau mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, bahkan lebih rendah dari manusia dan seorang hamba. Apakah kita saya sudah pernah mencucurkan darah? Ada ayatnya? Tidak, sedikit pun tidak. Tetapi dia mati di kayu salib. Ya, tubuhnya hancur sehingga tidak berwujud lagi, tapi merupakan daging-daging berdarah. Luar biasanya Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita yang percaya dipanggil, percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa tolak sakit penyakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus janjikan semua sakit penyakit ku disembuhkan. Saya usia sekian 82 tahun. Tuhan tidak pernah, saya bilang dari dulu, sejak saya masih berapa puluh tahun yang lalu ya, belum terlalu sampai apa ya, mungkin lebih seusia Pastor Julius Ko ya, mungkin di atasnya lah itu. Waktu itu kami ada berdoa waktu itu sama-sama dengan mama saya masih hidup di Pendeta Pariaji. Oh, tolak sakit penyakit. Karena saya paling takut kalau nginap di rumah sakit. Saya paling takut sama suntik berjarum. Tuhan, aku bilang Tuhan Yesus, aku tolak sakit penyakit. Aku nggak mau nginap di sakit penyakit kalau Tuhan izinkan ya. Tapi kalau untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, yes, sekarang itu aku harus, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak menjadi. Karena Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, ya, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tuhan Yesus sampai keluarkan keringatnya merupakan titik-titik darah. Ibaratnya itu pembunuhnya sudah pecah, pembunuh darahnya. Tapi apa yang sudah saya lakukan? Di sini ada ayat yang luar biasa, ayat 24. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Dahulu ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini buat saya. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucu roti. Harus setiap hari menangsa dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Itu sudah apa, walaupun saya mungkin belum sampai di situ ya, beri pinjaman nggak tiap hari, belum juga saya lakukan. Tetapi kalau itu yang Tuhan mau, kalau memang ada berkat bagi saya, why not, ya kan? Itu kata firman, kata Tuhan. Kalau nggak itu saya nggak disayangi Tuhan, nggak gold seperti sekarang ini, ya. Ya, tadi kita baca ya 2 Korintus 4 itu luar biasa ya, 2 Korintus 4. Saya juga di sini diberkati luar biasa. 2 Korintus 4 itu yang nomor satu saya harus pegang, bukan hanya pegang. Saya lakukan dalam hidup saya. Roh Kudus sanggup menolongku. Amin. Menolong kita semua di sini. 2 Korintus 4. Ayat 89 ya, Mami. Tunggu sebentar ya sayang. 2 Korintus 4. Ya, ayat 8. Ayat 9, 10, 8, 9. yes, Pastor. Ini, dari ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya ayat 9, namun tidak ditinggalkan sendirian.
Ya, kami dihempaskan namun kami tidak binasa. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus sebagai saya ini. Oh, kita yang ini tidak bisa kita balas seujung kusut rambut. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami ini, dalam tubuh saya ini, tubuh kita semua orang percaya. Sebab kami yang masih hidup ini terus diserahkan pada maut kata karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Ini saya harus apa namanya? Bukan hanya di mulut, bukan hanya dengan apa namanya? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi dalam perbuatan saya supaya orang lihat saya ini harus ada buahnya. Kalau tanpa buah, apa yang dilihat orang dari saya? Maupun tetangga kanan kiri muka belakang saya. Apakah saya ini beda dengan orang dunia? Kenapa beda dengan orang dunia? Wah, sama saja itu juga tidak menjadi apa Amin. namanya, tidak Amin. beroleh hidup yang kekal. Karena untuk Amin. itu kita, karena hanya dua, mati kekal bagi orang yang tidak takut Tuhan, yang tidak pelaku firman, hidup kekal bagi orang yang sudah gol dalam pertandingan. Seperti Rasul Paulus bilang, semuanya yang indah-indah yang manis secara apa namanya bukan secara apa namanya rohani bukan apa berkat materi tetapi menjadi berkat, menjadi tiang doa, menjadi contoh iman bagi orang yang mengenal Tuhan, menjadi berkat sampai di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ujung bumi. Itu yang paling berkat di hadapan Tuhan. Ada jiwa-jiwa melalui hidupku di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan lihat pada Tuhan minta kepada kita semua orang percaya bukan karena Tuhan punya semua langit bumi dia yang punya. Segala pulau-pulau hanya seperti debu di tangan Tuhan. Jadi itu siapa kita ini aku ini siapa saya ini. Tapi aduh tidak bisa saya balas kasih Tuhan yang luar biasa ya karena itu saya harus berjuang mati-matian di di usia tahun Tuhan beri luar biasa sampai 82 saya tidak pernah tinggal nggak pernah nginap di rumah sakit karena saya takut itu kalau saya lihat banyak yang masih muda di ruang ICU aku bilang I love you Lord Jesus I love you so much thank you so much for your blessing for everything terutama ya apa namanya keselamatan di luar Yesus semua kami binasa apinya kekal tidak mati-mati ingat itu apinya nggak mati-mati dari selama-lamanya kita digoreng dalam apa namanya lautan api menyala-nyala saya pegang itu karena Tuhan berilah hati yang takut pertama hati mengasihi tanpa kasih orang tidak ada Yesus tanpa kita tidak mengasihi karena Allah kita kasih God is love karena itu memang Tuhan Yesus berilah aku hati seperti hatimu Yesus sedikit aja sudah amin apalagi seperti hati Tuhan Yesus yang tulus ikhlas mau merelakan dirinya menjadi manusia bahkan rela sampai mati setia sampai mati kepada Bapa diserahkannya tubuhnya bahkan nyawanya. Oh Tuhan biasa I love you Lord Jesus. Karena itu Amin. bukan Amin. gampang ya. Banyak Amin. berdoa, makin melekat dengan Tuhan, Amin. bergaul intim dengan Tuhan. Ya walaupun usia tambah saya sampai sekarang ini kadang-kadang kan sakit inilah masih ada juga. Tapi saya bilang Tuhan Yesus, kok luar biasa Tuhan Yesus sayangnya kepadaku ya. Oh, saya kira 82 tahun seperti saya ini luar biasa Tuhan Yesus cinta kepada saya. Tapi Amin. karena itu aku bilang Tuhan Amin. itu Amin. adalah karena kasih karunia-Mu. Bukan kehendakku yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Karena itu Amin. Terima kasih Mami. Luar biasa ya. Semangatnya luar biasa. Oke, kita tutup ya. Sekali lagi terima kasih Pastor Julius Go atas firman Tuhan hari ini. Kita tutup dalam doa. Silakan Brother Daniel. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat kasih karunia anugerah-Mu, sehingga Engkau boleh mengumpulkan kami di pagi hari ini. Kami boleh berkumpul, mendengarkan firman, bersharing ya Tuhan. Dan biarlah setiap firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh bertumbuh dalam hati pikiran hidup kami. Dan kami boleh senantiasa menjadi pribadi yang semakin berkenan di hati Tuhan. Dan kami boleh hidup di hadapan Tuhan. Bapa, kiranya Kau memberikan kami kekuatan, hikmat, marifat, bijaksana, agar kami boleh hidup senantiasa di hadapan-Mu. Sebentar kami mau berpisah satu sama lain, melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau yang melindungi, menyertai kemanapun langkah kami berada ya Tuhan. Biarlah pagar api malaikat-Mu yang menyertai setiap kami. Ampuni hati pikiran kami yang tidak berkenan di hati-Mu, dan biarlah oleh perkenanan-Mu kami boleh berkumpul kembali di lain waktu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri session hari ini.
Terima kasih Bapak, haleluya, amin.